Bahas tema cara mengatasi riya. Ini pirang-pirang halaman tema ini, subjudul ini. Tapi memang kuncinya di sini. Cara mengatasi riya. Sudah dijelaskan kemarin tahapannya mencabut akarnya dengan ilmu dan amal, dan setelah itu belum selesai. Karena kasus per kasus, ibadah per ibadah kita dijangkiti riya, berarti sing tidak merupakan akar ini berarti apa istilahnya, sporadis, apa sing kasuistik, kasus demi kasus ibadah yang dikenai riya. Nah, sudah semua itu, sekarang bahas orang yang bebas, orang yang bisa membebaskan diri dari riya. Ngene iki Imam Ghazali ya iso diurai ngene ya iso. Wong ikhlas iku kan cara awake dhewe ikhlas ya ikhlas wae siji tok. Tingkatane ya siji tok. Ning ora Imam Ghazali iso digawe papat. Menawa nek gawe neh akeh neh menawa ya iso. Iso-iso ae. Ini karena filosof ya latar belakangnya. Jadi bisa mengurai secara sistematis perbedaan yang tipis satu dengan yang lain. Baik, podo-podo bisa terbebas dari riya, ternyata tingkatannya ada 4. Level 1, level terendah, yaitu orang yang terjangkiti riya itu dia berhasil menolak riya dengan menyadari riya ini hasutan setan, sehingga dia menangkis hasutan itu, melawan hasutan itu. Tidak hanya ditangkis dan dilawan, tapi dia mencurahkan segenap kemampuannya untuk melawan setan yang menjangkitkan riya itu. Panjang lebar dia. Jadi fokusnya malah melawan setan. Pas ngibadah ketekanan riya, dia malah fokusnya melawan setan itu. Dia pikir dengan al-ad sepenuhnya saat beribadah melawan setan itu luwih terhindar dari riya. Tapi wa ala tahqiq sejatinya tidak demikian. Kena apa? Kalau kita melawan setan habis-habisan, energi kita habiskan untuk melawan musuh, ya malah ora entuk apa-apa. Malah kita tidak bisa mencapai tujuan dari ibadah yang kita lakukan. Soalnya apa? Sibuk meladeni setan. Setan seneng, kasih lagu, fokusnya beralih kepada menghadapi saya. Seperti kita menempuh perjalanan arep lunga di satu tujuan, terus dibegal ada perompak, pembajak. Waktunya kita habis untuk ngeladeni pembajak itu. Malah lali tujuannya lunga, aku nek ndi mau le. Aku jane arep nek ndi, malah lali. Jadi nuksonun, berhasil menyingkirkan riya, tapi justru waktunya habis untuk menyingkirkan. Kue ngresik-resik omah, nggih. Iya, arep dadi nganten. Arep rapi resik-resik omah. Yo jenenge resik-resik yo resik-resik terus ketok kotor terus. Wis ketok resik semakin bersih, kotornya semakin terlihat. Sing semula tidak tampak kotor jadi tampak kotor. Akhirnya lali. Wayah gawe akitan malah isih nyekel sapu, dayoe wis teko malah lali. Ini bisa menyingkirkan riya, tetapi ada kekurangan. Level kedua di atasnya,
level kedua ini di atasnya ini sadar bahwa saya jangan terforsir, jangan tersita untuk melayani setan. Ya wis, jangan terforsir untuk melayani setan. Wis pokoknya setan itu wancen senengane ngredu, wis aku tak tetep ibadah. Ibadah dengan kesadaran bahwa setan mengancam dia, menjangkitkan riya, tapi dia tidak berpanjang lebar ngeladeni setan. Ini lumayan. Level 3 di atasnya lagi, ini wis gak nganggep setan, setan wis gak dianggap. Nek ndeke ibadah ijek nganggep setan, anane setan yang menjangkitkan riya, berarti ada jeda, ada kemandekan di ibadahnya. Iku apa nganggep setan mau ono. Lah terus piye? Dia pokoknya bertekad wis riya iku elek, setan itu menipu, wis pokoknya tak abaikan, nggatekno setan ora ana pole. Tuh level 3 ini lumayan iki. Ibadahnya fokus. Iki wis iso fokus ibadah. Tapi ini masih baru tingkatan fokus ibadah mengabaikan setan. Masih ada level tertinggi. Apa? Menyadari setan menjangkitkan riya, iya. Tapi dia sudah tidak memperdulikan. Malah dalam ibadahnya itu bisa nyambi gawe gelane setan. Jadi nek rumangsa terjangkiti riya, malah dia itu usahanya ikhlas tambah kuat, fokusnya tambah fokus. Kalau dia ibadahnya berupa sedekah, sedekahnya malah semakin disembunyikan, ibadahnya malah dikencengi, supaya apa? Setane jengkel. Ini berarti iso ngalahno setan dalam ibadah. Ini tingkatan tertinggi. Soalnya apa? Dengan cara dia ketika dijangkiti riya itu semangat ikhlasnya panas temen, itu setan dadi pikir-pikir, cahiki tak godho nganggo riya kok malah ikhlasnya tambah kuat. Angger tak godho tambah ikhlas, angger tak godho riya tambah ikhlas. Wis sanjen gak iso digodho saiki. Setannya putus asa. Imam Fudel dikabari, Mbah Fudel jenengan dirasani tiang-tiang niki. Niku si fulan ngrasani saya jenengan Mbah niku Mbah. Top. Ngono, ya wis. Aku arep gawe jengkel sing ngongkon si fulan ngrasani apik aku. Lah sing ngengken sinten? Ya setan. Akhirnya piye? Ndonga, ya Allahumma firlahu. Moga-moga ya Allah jenengan ngepura si fulan. Jadi Imam Fudel ini dalam keikhlasannya itu membuat jengkel setan sehingga setan putus asa untuk menjangkitkan riya. Nah, kalau setan tahu orang kok bisa seperti ini, wis gak godho-godho maneh. No. Setan. Umar bin Khattab menawa ya iki Umar bin Khattab iku lewat nek gang, setan niku minggir-minggir aja lewat gang kene ana Umar bin Khattab. Iku nek salah kesimpulan anjen mbah ni setan deh. Premane setan nih, setane cek-cek ya minggir ora. Jadi kalau setan melihat kamu ragu dalam beribadah, iki aku ikhlas apa riya ya enak ya. Kita kesempatan untuk ini framing, untuk mencari branding
cari popularitas, kesempatan apa ini, neng kok gak ikhlas, maju mundur, setan yo mlebu. Jadi setan itu hanya akan datang kepada peragu. Tapi nek kowe mantep ikhlas, ngono anjare anu ya tambah ikhlase, digodho setan ya tambah ikhlase, setane wis bosen, akhirnya ya wis ditinggal, setan ora nyedak. Apa demit ora ndulit, piye iku sisine ya, setan ora doyan, demit ora ndulit. Sapa ini? Qala rahmatullahi, jadi 4 tingkatan. Jadi orang pertama itu terforsir waktunya saat beribadah, terforsir waktunya ngeladeni setan, kehilangan fokus. Yang kedua, menyadari bahwa mau ojo akeh-akeh ngeladeni setan, ora nopole. Sudah sadar ini, tapi baru sadar itu saja. Yang ketiga, level ketiga itu dia fokus ibadahnya, wis fokus, wis gak ngeladeni setan belas, wis bersih dia. Dan yang keempat, dalam keikhlasan ibadahnya dia masih berhasil membuat setan jengkel, putus asa sehingga tidak menggoda lagi. Wa dzarab sapa al